sebelumnya materi saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hasan Ali. PUK Grand Dinamika Manufaktur Indonesia atau biasa dikenal dengan GDSI yang berada di kawasan Karyadeka Pancamudi. Kebetulan saya di PUK sebagai sekretaris PUK dan di pimpinan cabang saya dipercaya untuk membantu di biro advokasi. Mungkin itu saja inilah perkenalan mengenai diri saya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan materi tentang teknik negosiasi. Ya, selama ini kita sebagai serikat buruh sangatlah penting apa itu sebuah negosiasi atau perundingan. Karena dengan adanya negosiasi atau perundingan, maka segala yang kita cita-citakan atau yang menjadi keinginan kita bisa artinya kita lampiaskan atau kita berkendika dengan perusahaan. Karena kalau kita mempunyai tujuan, kita tidak melakukan yang namanya negosiasi, maka kita tidak akan bisa mencapai apa yang kita harapkan. Kira-kira sepakat nggak kawan-kawan? Sepakat. Yang pertama, pengertian mengenai teknik negosiasi. Ya. Negosiasi adalah proses perundingan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan bertemu berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Artinya dalam suatu negosiasi itu ada dua belah pihak yang melakukan perundingan-perundingan untuk artinya menyampaikan keinginan masing-masing agar bisa disepakati bersama. Jadi kalau sudah tercapai kesepakatan, maka negosiasinya adalah negosiasi yang berhasil. Kira-kira gambarnya seperti itu. Terus selanjutnya, negosiasi itu dapat terjadi secara antar individu. Ya, jadi antar individu, kalau mempunyai kepentingan tertentu, itu bisa bernegosiasi. Tidak mungkin kita bernegosiasi dengan diri kita sendiri. Terus yang kedua, ada negosiasi dapat terjadi secara individu dengan kelompok. Artinya satu individu mempunyai kepentingan dengan satu kelompok lain. Itu bisa terjadi negosiasi. Terus yang ketiga, negosiasi dapat terjadi antara kelompok dengan kelompok. Ini yang biasanya sering terjadi dalam perjuangan. Dalam hal ini kelompok buruh dengan kelompok pengusaha biasanya seperti itu. Terus hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam negosiasi? Ini yang penting. Hal-hal tersebut antara lain hubungan dengan pihak lawan. Kita tidak mungkin melakukan negosiasi tanpa adanya hubungan dengan pihak lawan. Contoh, sebagai serikat pekerja masih ada hubungan dengan pengusaha. Tidak mungkin seorang atau satu kelompok tidak ada hubungannya dengan kelompok lain melakukan negosiasi. Terus yang ketiga, kekuatan atau kelebihan dan kelemahan lawan. Artinya kita harus bisa melihat sampai kepada mana kekuatan lawan dan kelemahan lawan. Ini yang menjadi tolak ukur kita untuk menentukan strategi apa yang harus kita lakukan. Terus yang berikutnya adalah kekuatan dan kelebihan serta kelemahan di pihak kita. Jadi kita jangan sampai artinya bertindak konyol dalam melakukan negosiasi. Jadi ada kekuatan jadi jangan takut untuk bernegosiasi dan jangan jangan takut untuk bernegosiasi dan jangan bernegosiasi karena takut. Itu yang disampaikan oleh John F. Kennedy. Terus selanjutnya, penting atau tidaknya mencapai suatu kesepakatan. Ini kalau menurut saya ini yang sangat terpenting.
Jadi dengan adanya negosiasi, kita bisa melakukan negosiasi kalau menurut kita itu penting. Jadi itu hal yang sebenarnya ingin kita capai dan kita harus melakukan negosiasi. Kalau menurut kita hal itu tidak penting bagi kita, buat apa kita lakukan negosiasi? Jadi definisinya ini bagian dari hal-hal yang perlu diperhatikan dalam atau perlu dipertimbangkan dalam negosiasi. Terus selanjutnya gaya atau model dalam negosiasi. Setiap orang atau setiap kelompok dalam melakukan negosiasi itu memiliki gaya-gaya tertentu atau model-model tertentu. Biasanya ada negosiasi kooperatif, ada yang namanya negosiasi kompetitif, ada yang namanya negosiasi persuasif, dan ada yang namanya negosiasi kompromi, serta negosiasi konstitusional. Untuk negosiasi kooperatif, ini bahwa dari gaya-gaya model negosiasi ini, negosiasi yang terbaik adalah negosiasi kooperatif. Artinya, di mana kedua belah pihak ini saling berkooperatif. Artinya, dalam satu kedua belah pihak ini mau, artinya bisa menerima apa yang menjadi usulan atau pendapat dari pihak lain. Ini saling kooperatif. Terus yang kedua adalah negosiasi kompetitif. Negosiasi kompetitif ini adalah negosiasi antara pihak lawan tidak mau melakukan negosiasi kooperatif. Dalam hal ini, dalam negosiasi kompetitif, ini dituntut kekuatan kita. Karena di sini terjadi daya saing. Artinya kita bersaing dalam untuk mengemukakan suatu pendapat kita. Jadi kalau kekuatan atau kita lemah dalam mengungkapkan pendapat-pendapat kita atau argumen-argumen kita kepada lawan, maka kita akan kalah dalam kompetisi ini. Jadi harus kita menggunakan negosiasi ini kalau kita sudah benar-benar matang dan kuat dengan berbagai alasan. Terus yang ketiga, negosiasi persuasif adalah suatu negosiasi yang dilakukan dengan melakukan pendekatan kepada lawan dan meyakinkan lawan untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan atau yang kita argumenkan ke lawan. Ini adalah negosiasi yang menurut saya paling berat, karena kita di sini harus bisa meyakinkan pihak lawan dan kita juga melakukan pendekatan langsung dengan lawan kita. Jadi biasanya di dalam terjadi seperti itu. Terus yang berikutnya ada negosiasi kompromi. Negosiasi kompromi artinya negosiasi di mana di situ ada yang namanya terjadi suatu kompromi. Artinya kita harus siap dengan menerima pendapat dari pihak lawan, dan lawan pun harus siap dengan pendapat atau argumen dari kita. Itu kita jadi saling berkompromi. Terus yang berikutnya ada negosiasi posisional. Ini negosiasi yang paling berat bagi kita dan bagi lawan. Karena di mana di negosiasi ini masing-masing dari kedua belah pihak itu, kedua belah ini tetap pada pendiriannya masing-masing. Artinya kalau saya tidak A, ya harus A. Lawan bisa B harus B. Jadi ada dua versi. Maka tidak akan terjadi kesepakatan. Ini yang namanya negosiasi posisional. Terus hasil negosiasi. Hasil negosiasi bisa menang kalah atau kalah menang. Artinya kita bisa menang, lawan kalah, atau justru kebalikannya kita kalah, lawannya menang. Ada yang namanya menang-menang atau istilahnya mungkin win-win solution. Artinya dari pihak lawan mendapatkan yang mereka inginkan dan kita juga mendapatkan apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Terus ada kalah-kalah, artinya kedua belah pihak tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Terus struktur negosiasi.